Nah, ini kita akan update dengan reporter kita, ada Kak Siti Fatimah dari Detik Jabar. Selamat pagi Kak Siti. Halo, Halo, selamat pagi Kak Arya dan Kak Indi. Pagi Kak Siti. pagi. Lagi di mana nih Kak Siti? Kamu di kota mana Lagi ya? di kelas. Oh, lagi di Hah, kamu kelas. masih kuliah katanya ya? Ya Bagus Kak, Allah, Masya keren. Allah, keren, Kita keren. juga dulu gitu soalnya ya. Iya sih. Nggak apa-apa Kak, bagus Kak. Jadi nanti kita punya uang sendiri. Si Indi jedanya panjang, isinya nggak ada. Ya Enggak, Allah. tapi kita tuh lebih siap nanti di dunia pekerjaan. Keren, keren pokoknya lah ya. Karena kan pasti akan ini ya, apa namanya, berjibaku antara mungkin kerja, Iya, iya. kuliah itu pasti tanggung jawabnya luar biasa. Kak, ini kita sedih banget ya. Kamu kan sebagai pelajar juga ya. Ini ada satu adik kita yang masih pelajar dan dia kayaknya udah mempersiapkan dirinya untuk ikutan Olimpiade Sains Nasional. Tapi ternyata katanya mati listrik di rumahnya. Nah, boleh diceritain gak sih latar belakang si adik ini? Dia tuh mungkin usianya berapa, tingkat pendidikannya, jenjang pendidikannya apa, SD dan seterusnya. Kemudian eh, berapa lama waktu itu mati lampunya yang sampai mengakibatkan dia akhirnya gagal ikutan Olimpiade Sains Nasional tersebut. Oke. Ya baik Kak Aryo dan juga Kak Indi dan juga Detikers. Jadi kisah pilu ini menimpa seorang anak bernama Nadia, siswi kelas 5 sekolah dasar. Awalnya itu Nadia tengah berjuang dalam ujian USN daring mata pelajaran IPS yang masuk dalam sesi ketiga yakni pukul 1 sampai 2 siang. Nah awalnya jadi ujiannya itu berjalan normal, namun petaka muncul di menit-menit terakhir yaitu di menit 15 sampai dengan menit ke 20 sebelum ujian selesai. Tiba-tiba aja koneksi live streaming ujian sempat beku atau nge-freeze gitu dan ada siswa yang otomatis logout dari portal ujian tersebut. Ya Allah. Nah, lama setelah berhasil masuk kembali, tiba-tiba aliran listrik sekolahnya itu padam total. Hal ini yang membuat Nadia panik dan gelisah hingga tidak bisa menahan air matanya karena komputer mati saat ia tengah fokus menyelesaikan soalnya. Jadi kejadiannya itu sebetulnya di sekolahnya ya Kak ya, pada saat sedang Betul, di ujian sekolah. begitu. Betul, di Oke. sekolah. Jadi di sekolah itu ada selain Nadia itu ada dua siswa lainnya yang ikut ujian OSN mata pelajaran IPS dan dua orang lainnya itu juga ikut terdampak gitu. Ya ampun, sedih banget ya karena aduh ngelihat anak kecil semenangis itu tuh kita juga kayaknya berasa banget kesedihannya. Dan seperti apa Kak, mungkin apakah bisa diceritakan sosok Nadia ini gitu di sekolahnya gitu ya, karena kan dengan dia mau mengikuti Olimpiade Sains Nasional artinya kan mungkin dia juga kemampuannya di atas rata-rata ya. Oke, kalau Nadia ini sebetulnya sudah cukup berprestasi dan banyak juga telah menorehkan prestasi dan piala yang didapat dari sekolah. Namun untuk OSN ini merupakan pengalaman pertama Nadia sehingga Nadia ini mencurahkan seluruh upaya, seluruh ikhtiarnya untuk memenangkan juara di PSN mata pelajaran IPS. Bahkan saat kami wawancarai, Nadia bercerita bahwa persiapan yang dia lakukan untuk menyelesaikan soal di OSN IPS ini sampai 6 bulan lama dari bulan Januari dia sudah belajar fokuskan kepada mata pelajaran IPS, namun sayangnya pada saat hari pelaksanaan ujian yang seharusnya berjalan lancar, berjalan normal ini terkendala teknis dengan padamnya listrik gitu Kak Arya dan Kak Ibu. Oke, Kak Siti, ini aku juga lumayan penasaran gitu ya. Dia pertama kalinya ikutan OSN atau Olimpiade Sains Sains Nasional. Nasional. Ini kan berarti diadakannya di Indonesia gitu ya, tingkatnya nasional. Apakah kemudian untuk orang-orang yang quote unquote atau anak-anak yang kemudian mendapatkan masalah secara teknis, ini tidak diberikan kesempatan kedua dalam artian misalnya ada susulan ujiannya atau seperti apa gitu. Apakah memang tidak ada kesempatan lain yang diberikan? Atau memang ini ya udah hanya dilakukan sekali dan kalau ada kendala apapun termasuk kendala teknis, maka dianggap gugur gitu ibaratnya. Oke, benar sebetulnya saat kejadian itu ada pengawas OSN di lokasi. Nah, yang kami wawancara itu Ibu Isop Sofia. Pertama dari tanggapan pihak pengawas tentu sangat kaget juga dan bingung harus melakukan apa di menit-menit krusial tersebut gitu. Pihak sekolah sempat berupaya juga menenangkan para siswa dan melonggarkan waktu tunggu yang harusnya selesai jam 2 siang itu dilebihkan 30 menit. Jadi sambil menunggu listrik apakah kembali menyala atau tidak. Namun ternyata upaya itu juga tidak membuahkan hasil sehingga para siswa itu dipulangkan.
Terus mengenai data ujian, pengawas menyebut status pengerjaan Nadia ini dan 2 rekannya masih sedang mengerjakan. Jadi belum selesai di-submit. Kalau misalnya kita lihat Nadia ini baru menyelesaikan 40 soal dari 60 soal. Nah, terkait tadi soal adanya upaya ujian ulang atau seperti apa kebijakan dari panitia OSN pusat itu sebetulnya belum sampai kepada panitia di daerah. Mereka justru meminta untuk menunggu sampai hasil dari OSN ini dikeluarkan, begitu Kak Ari dan Kak Indi. Berarti sebenarnya masih adakah kesempatan untuk ada kemungkinan ujian susulan, OSN susulan bagi Nadia dan kedua temannya ini? Sejauh ini kami belum mendapatkan informasi terkait ada kemungkinan bisa di ujian ulang atau seperti apa. Iya, ini mudah-mudahan sih memang saat ini ada panitia dari OSN yang menyaksikan tayangan ini gitu ya. Jadi mulai bisa mempertimbangkan karena kalau dilihat dari video yang beredar saat ini di sosial media dan di mana-mana terasa sekali betapa pilunya Nadia ketika dia menangis karena ya satu kendala yang sebenarnya tidak diinginkan juga dan ini tidak apa ya tidak berada di kuasanya dia. Ini kan Betul. suatu kondisi di mana ini teknis terjadinya sehingga ya dia juga mau ngapain juga nggak bisa gitu. Dan mungkin yang paling bikin nyelkit lagi tuh karena udah di menit-menit terakhir ya, yang Iya. mana dia sudah mungkin berjuang gitu dari awal sampai pertengahan atau mungkin sampai hampir akhir, ternyata tiba-tiba ada hal yang di luar kuasa yang benar-benar nggak bisa diapa-apain lagi. Kak, kalau boleh tahu ini kan terjadinya di lingkungan sekolah begitu ya, dan kita tahu juga sekarang memang lagi pekan-pekan ujian juga untuk sekolah-sekolah lainnya. Komentar atau mungkin pendapat dari orang tuanya seperti apa Kak terkait Nadia yang sepertinya kecewa gitu ya karena mungkin dia tidak bisa melanjutkan harapannya untuk mengikuti OSN tersebut? Oke. Kalau dari orang tuanya sebetulnya pertama dari video viral itu eh, berbagai respon ya, pertama dari netizen dan orang tuanya itu melihat bahwa begitu banyak dukungan kepada Nadia sehingga saat ini Nadia bisa ceria kembali dan bisa beraktivitas kembali di sekolah. Bahkan dari kedewasaan Nadia pun sempat kita wawancarai memang ada legowo dan tidak apa-apa mengikhlaskan gitu ujian OSN PS ini tidak bisa diselesaikan begitu. Ya, ini kalau misalnya mau ibaratnya sih quote unquote toxic positivity-nya gitu ya. Sebenarnya ini juga salah satu kejadian di mana ini pembelajaran untuk Nadia dan juga kedua temannya untuk belajar menelan kekecewaan karena dalam hidup ini tidak semua hal akan berakhir indah gitu. Ada aja momen-momen yang pahit banget yang emang harus terjadi di luar kuasa kita juga dan kita harus belajar untuk menerima gitu ya. Dan mungkin ini salah satu momen-momen yang memang harus dihadapi oleh Nadia pembelajaran di masa akan datang. Walaupun tetap baik lagi, ini kayak half of it is actually toxic positivity gitu ya. Karena sebenarnya untuk usia Nadia sendiri akan lebih indah sepertinya kalau di umur-umur segitu masih mendapatkan yang indah-indah, yang manis-manis ibaratnya kayak gitu Betul. gitu ya. Atau kalaupun mungkin ternyata yang akan ngasih dia pelajaran tuh kalau ternyata dia mungkin gak lulus karena memang kemampuan dia Iya. belum memadai gitu. Kalau ini kan sepertinya dia juga belum menguji coba bahkan kemampuannya dia. Tapi ada komentar gak sih Kak dari pihak orang tuanya gitu, dan juga bagaimana sebetulnya Nadia di mata orang tuanya? Apakah mungkin orang tuanya juga bercerita seberapa keras perjuangannya Nadia untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi OSN ini gitu ya? Atau mungkin orang tuanya juga sempat mendatangi pihak sekolah Kak untuk mungkin meminta keringanan, apakah mungkin bisa diulang dan seterusnya? Sebetulnya dari pihak orang tua sering menceritakan aktivitas Nadia itu di Instagram pribadinya ya. Sempat saya juga lihat seperti apa beberapa prestasi dari Nadia yang yang dipublish oleh ibunya. Dari situ saja sudah bisa terlihat bahwa ibunya memberikan dukungan penuh terhadap anaknya untuk bagaimana mengekspresikan prestasi dan diri dia sendiri, bahkan bentuk tangis histeris yang dilakukan oleh dia itu menjadi salah satu bentuk ekspresi dan tidak ditahan-tahan oleh ibunya. Jadi ibunya pun memberikan dukungan lebih kepada Nadia agar bisa bangkit kembali dan bisa meneruskan kembali prestasinya. Kalau sejauh ini ibunya sendiri sudah sempat mendatangi sekolah bertepatan saat pihak PLN juga datang ke sekolah untuk memohon maaf karena adanya kendala teknis saat pelaksanaan OSN.
Oke, ibunya ini bisa Namun untuk terkait Silakan. dilanjut boleh Kak? Oh ya, terkait untuk ujian ulangnya, baik kami di lapangan maupun pihak sekolah belum mendapat informasi terbaru ini dan Pak Harian. Hmm. Apakah mungkin ibunya ini, ya mungkin ibunya juga sangat mendukung ya apa yang mau dilakukan oleh Nadia ini gitu ya. Atau mungkin ibunya ini juga adalah seorang konten kreator Kak yang memang membagikan gitu ya bagaimana aktivitasnya Nadia gitu dalam berjuang untuk menjadi siswa berprestasi begitu. Kalau sejauh ini masih sekedar posting hariannya Kak, posting khusus prestasi saja. Namun untuk konten kemarin yang saat Nadia nangis itu, bahkan orang tuanya juga tidak menyangka bahwa akan viral. Baik, baik. Kak Siti, terima kasih banyak untuk informasinya. Kak Siti, kita sama-sama doakan ya, mudah-mudahan ini kejadian yang pertama dan terakhir kalinya, karena sekali lagi umur Nadia ini alangkah baiknya kalau diisi dengan hal yang indah-indah gitu ya, agar bisa melihat bahwa oh ya dunia seindah ini dan akan menjadi kenang-kenangan juga di masa akan datang ketika beranjak dewasa, dia masih ingat momen-momen ngikut OSN lah gitu ya. Persiapannya, perjuangannya, meskipun nanti misalnya tidak berhasil pun juga dia tahu rasa kecewanya seperti apa. Tapi kalau ini kan kesannya kayak dia tuh selesai sebelum berperang gitu ibaratnya. Gugur sebelum bertanding rasanya. Nah rasanya seperti itu. Jadi ya mudah-mudahan ini bisa jadi pembelajaran bersama juga mungkin bagi panitia OSN-nya. Kalau memang terjadi lagi kemudian hari apa yang perlu dilakukan agar kemudian anak-anak tersebut masih punya kesempatan. Karena sekali lagi ini adalah kendala teknis gitu ya. Ya setuju banget ya. Ya mudah-mudahan lah ya bisa ada yang diperbaiki karena gimana pun juga namanya sistem itu sistem yang bikin manusia kan ya. Seharusnya mungkin boleh ada yang bisa di-adjust gitu kalau ternyata kondisi-kondisinya tidak memungkinkan gitu ya. Perbedaan antara satu tempat dan tempat lainnya gitu. Karena kan se-Indonesia mungkin ya siapa tahu ternyata ya di Jawa Barat inilah gitu ya kejadiannya sedang tidak beruntung pada saat ujiannya dilaksanakan taunya malah ada kendala mati listrik. Kak Siti terima kasih banyak untuk laporannya ya. Terima kasih banyak, selamat bertugas kembali. Dan Semangat selamat selalu. belajar ya, selamat belajar Kak Siti. Karena lagi di kelas katanya tadi ya. Abis ini kelas apa Kak? Matkul apa? Dosennya enak nggak? Kamu kelas apa abis ini? Matkul apa? Habis ini retorika. Retorika. Wow. Suara kan dengan sangat lantang ya. Apa sih? Retorika kan ceritanya. Biar upgrade gaya bicaranya Kak. Iya. Kak, emang kamu ngambil kuliah apa sih? Karena di aku nggak ada mata kuliah retorika. Ini komunikasi kah? Komunikasi. Oh, ada ya retorika. Apakah sering memperhatikan gaya retorikanya Presiden Soekarno gitu misalnya? Karena kan beliau terkenal sekali ya dengan gaya retorikanya kan. Sejauh ini penelitiannya masih retorikanya Pak Prabowo. Oh, karena dimulai dari yang sedang menjabat pimpinan tertinggi sekarang gitu kali ya. Oke, baiklah, semangat Kak Siti. Mudah-mudahan dapat A di retorika ya. Amin. Salam buat dosennya. Dadah. Terima kasih Kak Indi dan Kak Indi. Sama-sama dong. Terima kasih.